Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Tema kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Simak satu persatu, barangkali ini pertanyaan dari teman-teman yang belum saya tanggapi ya. Karena sekarang waktu untuk menanggapi pertanyaan ya, untuk mengetik itu agak susah waktunya saya ya. Bukan sok sibuk, tapi memang benar-benar sibuk ya teman-teman ya. Ini saya sempatkan bikin video, semoga saja bermanfaat buat teman-teman yang berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, dan bukan ahli hipnoterapi, juga ahli obat-obatan ya teman-teman ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah saya sudah sembuh, dan kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Simak sampai dengan selesai ya. Yang pertama dari akunnya Muhammad Ridwan, yang awet sensasi panas. Coba teman-teman minta tipsnya supaya hilang sensasi perut. Nah, kalau untuk sensasi di perut ya, kadang panas gitu ya teman-teman ya, coba teman-teman amati lagi di pola makannya ya. Barangkali ada makanan-makanan yang belum cocok di perut teman-teman ya, jadi bisa berefek pada saat asam lambungnya itu tinggi, itu terasa jadi panas gitu ya. Tapi sebenarnya ini untuk orang normal pun sering mengalami hal seperti ini. Jadi jangan takut ya teman-teman. Jaga pola makannya ya. Lanjut lagi dari akunnya Saiful Lemang. Kalau saya setiap hari punggung panas, dada berat, ya memang macam-macam sekali ya, termasuk punggung, dada panas, ya, terus kadang pegel-pegel kaki. Memang untuk gangguan ini ya, karena bukan hanya asam lambung saja, yang disertai dengan kecemasan itu kan memang berefek ke otot-otot kita ya teman-teman, otot-otot kita jadi kaku gitu ya, tidak lentur, tidak lemes. Makanya di sini penting sekali untuk jalan kaki ya. Jadi untuk sensasi yang seperti ini sudah umum, jadi jangan takut ya, tetap semangat ya, jaga 3P secara konsisten ya. Lanjut lagi dari akunnya Muhammad Edward ya. Kenapa bila tidur kelingan juga? Ya, di fase memang kita masih banyak sensasi ya, tingkat stres kita masih tinggi ya, kita masih banyak pikiran, masih banyak beban pikiran, kurang istirahat, terus takut atau trauma terhadap sensasi-sensasi yang lain, atau mungkin ya teman-teman selalu memikirkan setiap hari sensasi yang muncul, itu bisa mengakibatkan beban pikiran kita itu bertambah, sehingga kita itu seperti apa namanya, bukan seperti ya, kita jadi energinya itu kurang ya teman-teman ya, jadi drop lah gitu ya. Nah, kalau sudah drop itu ya efeknya juga macam-macam, termasuk badan goyang ya. Terus kalau tidur aja begini, tidur aja terasa kayak goyang-goyang gini badan ya. Jadi coba lebih rileks, istirahatnya yang teratur, tetap jaga 3P ya. Insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit membaik ya. Amin. Lanjut lagi dari akunnya Wiwin Nugraha. Sering kena bapil, batuk pilek maksudnya ya. Dampak asam apa bukan ya Mas? Kalau batuk pilek ya teman-teman ya, ini memang kan lagi musim ya. Untuk penderita gangguan asam lambung ya, jangan selalu dikait-kaitkan ini karena asam gitu ya. Padahal ini orang normal pun tanpa gangguan asam lambung di musim-musim seperti ini ya, musim bisa dibilang musim pancaroba mungkin ya, karena habis panas tiba-tiba hujan gitu ya, terus cuacanya itu kadang ekstrim, kadang panas sekali, sorenya hujan cuma sebentar. Pastinya ya menurut saya itu ya banyak virus-virus gitu ya, virus untuk pilek itu ya teman-teman ya, yang bisa mengakibatkan pilek. Jadi saya juga kadang juga sering kena seperti itu ya, tapi ya semoga saja teman-teman tetap bisa jaga kesehatan ya, pola makan dijaga ya teman-teman ya, makan ya yang teratur gitu ya, supaya imun kita itu kuat ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, nanti apa namanya, kalau batuk pilek ini jangan selalu dikaitkan dengan gangguan asam lambung ya, coba lebih rileks saja. Kalau memang batuk pileknya 1, 2, 3 hari nggak ada kemajuan ya, tidak ada peningkatan perbaikan ya, teman-teman hubungi dokter, atau teman-teman periksa ke dokter ya teman-teman untuk konsultasi, dan nanti akan diperiksa, biasanya akan dikasih obat gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Tari Kerangkeng Hitam. Mas, kalau hidup kayak mimpi itu caranya ngelatih gimana Mas? Kalau kumpul sama orang selalu nggak nyambung. Oke ya teman-teman ya, jadi hidup seperti tidak nyata, atau hidup seperti mimpi, hidup seperti di dunia lain. Saya pun dulu merasakan ya teman-teman, jadi untuk melatihnya tetap aja, kalau teman-teman sudah bisa aktivitas, kalau teman-teman sudah bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, walaupun nggak nyambung nih ya, mereka ngobrol apa, kita malah memikirkan apa, kadang kan seperti itu ya, dulu juga sama seperti itu, tapi tetap dilatih terus ya teman-teman, lama-lama nanti akan terbiasa.
Yang sudah bisa aktivitas, lanjutkan saja aktivitasnya. Walaupun masih merasakan banyak, oh kayak di dunia mimpi, kayak seperti nggak nyata. Saya dulu juga mengalami seperti itu. Tapi nanti dilatih bertahap, insya Allah juga akan membaiknya. Semangat, jangan takut. Oke, lanjut lagi dari akunnya Monkey D. Luffy. Kalau kembung berlebih emang bikin nyeri perut bagian bawah ya Mas? Atau gara-gara asam tinggi? Ya, kalau asam tinggi itu kan kadang disertai dengan gas lambung yang tinggi ya teman-teman. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya. Nah, kalau sudah asam tinggi, gas lambung tinggi biasanya juga akan berefek. Kadang di dada, kadang di perut juga kadang nyeri. Tapi nyeri itu juga bisa diakibatkan oleh beberapa faktor ya, termasuk ya perut kita kan kadang terasa kayak kaku kayak gitu ya karena kita jarang aktivitas itu juga bisa ya. Jadi tidak semua dikaitkan dengan asam lambung, tapi biasanya kebanyakan memang kalau asam lambung kita tinggi disertai dengan gas lambung tinggi ya akan biasanya efeknya itu akan terasa di bagian perut dan dada gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget, jadi dinetralisir lagi dengan dibantu konsumsi makanannya yang aman-aman dulu di lambung ya. Kita makan yang aman-aman dulu, yang nggak memicu asam lambung aja kadang masih merasakan begah atau kembung. Apalagi kita makan makanan pantangan yang sifatnya harusnya dihindari dulu ya untuk masa pemulihan ini ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, jaga pola makannya ya, jangan takut. Saya juga dulu mengalami hal seperti ini ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa? Lis Yupi. Maaf Mas, sakitnya tuh sampai ke semua badan, sampai kaki Mas, terus sampai ke mata juga, pedih semua, dada pun panas. Makan apel yang manis pun nggak boleh, air kelapa pun masih kembung gimana. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan atau GERD, anxiety, psikosomatik, ya ini sudah menyeluruh ya teman-teman, kita rasakan. Bukan hanya di fisik saja, malah di psikis juga kita merasakannya ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget ya, ketika teman-teman mengalami sakit yang berpindah-pindah, kadang nyeri sini di dada kiri, kadang di dada kanan, kadang di perut, kadang di punggung, kadang di kaki, kadang di betis, kadang kakinya kaku-kaku semua gitu ya. Saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi solusinya ketika teman-teman itu masih mengalami banyak sensasi seperti ini, atur lagi di pola makan, pola hidup sehatnya ya teman-teman ya. Terus yang terpenting adalah kurangi beban pikiran. Secara tidak langsung beban pikiran kita semakin menumpuk kan karena kita memikirkan sensasi-sensasi yang muncul ya. Jadi coba lebih rileks. Untuk penderita gangguan asam lambung, memang banyak sensasi yang muncul seperti ini ya. Jangan kaget, nanti insya Allah bertahap juga akan membaik. 3P, jalankan konsisten ya teman-teman ya. Semangat! Lanjut lagi dari akunnya Ruli Setiawan. Pak, untuk ngap dan hidung mampetnya kambuh-kambuhan ya. Kalau salah makan suka kambuh, tapi kalau pola makan benar tidak kambuh. Ya, memang seperti itu. Jadi bisa diamati ya teman-teman. Jikalau teman-teman tidak merasakan pilek, terus batuk gitu ya, tapi hidung itu sering mampet gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ciriin saja ya, karena faktor asam lambung itu naik itu kan pemicunya juga banyak ya teman-teman ya. Faktor pemicunya itu banyak, termasuk mungkin pas kita itu salah makan yang belum cocok menyebabkan asam lambungnya itu tinggi ya. Asam lambung tinggi, terus gas lambung naik juga ya, terus biasanya disertai dengan hidung itu mampet. Nah itu saya dulu juga seperti itu ya, bahkan deh kasih inhaler gini nggak mempan gitu ya teman-teman ya, kadang sebentar doang gini nanti mampet lagi. Minyak kayu putih sampai digini-giniin juga seperti nggak mempan gitu ya teman-teman. Saya dulu juga mengalami hal seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah tahu pemicunya nih, oh tadi habis makan yang salah, ketika makan yang aman-aman saja tidak merasakan seperti ini ya, hindari dulu ya, mungkin itu belum cocok. Nanti kalau sudah kondisinya sudah semakin membaik, dicoba lagi bertahap ya teman-teman. Tetap semangat, jangan takut ya, nanti juga membaik lagi. Lanjut lagi dari akunnya Surya Bagus. Penyakit sejuta sensasi, saya mengatasinya dengan selalu berpikir positif. Bagus, betul sekali. Memang seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus selalu berpikir positif apapun yang kita rasakan. Memang susah ya teman-teman, tapi kalau untuk kita berlatih ya, itu tidak ada salahnya ya. Jadi tetap dilatih terus setiap hari, insya Allah nanti akan terbiasa. Jadi segala sesuatu yang muncul karena gangguan ini, sensasi di fisik maupun di psikis ya, kita bantu dengan kita itu berpikir positif. Insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang bagus juga ya teman-teman ya. Belajar
ya. Jadi memang harus belajar, harus berlatih gitu ya teman-teman ya. Semangat. Lanjut lagi dari akunnya Hello Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, badan dari pagi nggak enak banget, kepala kayak berasa muter. Ya, biasanya kurang tidur ya teman-teman. Kita kan penderita gangguan asam lambung itu kan kalau tidur itu harus cukup ya. Makan itu jangan telat. Terus ketiga itu pola hidup kita ya teman-teman ya, jangan begadang. Pagi usahakan olahraga ya, olahraganya ya jalan kaki saja kalau baru bisa jalan kaki, atau mungkin yang sudah bisa bersepeda ya bersepeda gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti badan kita itu terlatih gitu ya, jadi terbiasa. Dan biasanya kalau pagi-pagi itu udah kerasa pusing, kerasa muter, itu biasanya karena memang beban pikiran kita ya teman-teman, atau mungkin bisa saja karena malamnya habis begadang, susah tidur, paginya itu udah energi sudah drop, itu pasti udah merasakan pusing, gelijengan, gelijang, saya pun dulu juga sama seperti itu. Jadi jaga ya, jangan sampai begadang dulu ya, istirahat yang teratur ya teman-teman. Penting lagi kurangi beban pikiran ya. Secara tidak langsung ya, kita kan seperti tidak memikirkan banyak hal ya, akan tetapi pikiran kan jalan sendiri, termasuk memikirkan sensasi yang sering muncul setiap hari, itu termasuk beban pikiran ya. Jadi untuk teman-teman coba berlatih untuk kurangi beban pikiran. Apapun yang muncul ya saat kita menghadapi gangguan ini, sensasi yang muncul itu ya. Kalau teman-teman sudah merasakan kemarin sudah merasakan hilang terus timbul lagi, hilang timbul lagi ya, teman-teman jangan terlalu takut gitu ya, karena biasanya memang seperti itu, hilang timbul gitu ya teman-teman. Coba lebih rileks, berlatih untuk rileks, semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nur Indah Sari. Selalu berusaha untuk ikhlas dan terus mengalihkan pikiran buruk, tapi di saat lagi enakan ada aja kabar yang nggak baik, terus sensasi bermunculan dan selalu keingat di pikiran, terus jadi down lagi. Bahkan mendengar kabar orang lain sakit saja terus disama-samain sama diri sendiri. Terus berpikir takut juga seperti itu juga. Apakah Mas dulu berpikiran seperti itu? Iya, saya berpikiran seperti itu ya teman-teman ya. Memang kalau ada dengar kabar orang sakit gitu ya, seperti kita itu ikut merasakan ya. Dengar kabar yang sedih-sedih, kita seperti menempatkan posisi diri kita itu di di kesedihan mereka gitu ya teman-teman ya. Tapi berlatih ya teman-teman, segala sesuatunya itu harus dilatih. Jadi memang kita harus tebel hati gitu ya teman-teman, bahasanya kalau menurut saya gitu ya. Jadi memang kita kadang suka nggak tegaan gitu ya, kadang kita orangnya itu kan kadang suka melas gitu ya, oh kayak gitu ya, jadi sampai kerasa di hati ini gitu, jadi kayak ikut merasakan orang sakit, seperti ikut merasakan, terus orang terkena itu seperti memposisikan menyamakan dengan diri kita gitu ya. Saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman, tapi harus dilatih, insya Allah nanti juga akan normal kembali ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mas Pris Margaret. Telat dikit Mas, alhamdulillah seharian full aktivitas karena lagi ada lomba kebersihan antar RT RW. Harus bersih-bersih, sensasi yang muncul cuma keringat gobios sama keliengan dikit, nggak apa-apa, bagus sekali. Sudah dilatih dengan aktivitas, lanjutkan, nggak apa-apa. Saya dulu masih sempoyongan aja ngarit teman-teman ya. Keringat gobios, nggak apa-apa. Justru saya waktu dulu pemulihan itu malah ya bisa dibilang saya sudah bisa aktivitas, jadi tetap saya latih terus ya. Walaupun saya itu ngarit ke sawah itu masih dalam kondisi yang kadang muncul geliyengan gitu ya teman-teman, tapi tetap saya lanjut saja. Yang penting jangan berlebihan, jangan terlalu capek ya. Oke teman-teman ya, semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Eong11. Bener Mas, kalau sensasi lagi datang bikin jadi cemas, sensasi di tenggorokan kambuh lagi, terasa mengganjal dan perih kalau lagi menelan. Ya itu biasanya di sini itu ada mungkin sedikit peradangan ya, karena asam lambungnya itu naik atau reflux itu biasanya kan radang di sini. Ya mungkin dengan obat radang itu juga kadang nggak langsung sembuh ya, karena itu efek dari asam yang sering naik ya teman-teman. Tapi nanti insya Allah bisa sedikit demi sedikit itu menurun ya teman-teman. Jadi teman-teman jaga dengan atau antisipasi atau mungkin solusinya teman-teman itu untuk sekarang ini bisa dengan sering minum air hangat dan hindari makanan-makanan pemicu asam lambung, apalagi yang berminyak, pedas, kecut, santan ya. Ya itu dihindari dulu untuk membantu kalau ada peradangan di tenggorokan ini ya itu cepat pulih. Itu ya teman-teman ya.
Oke, jangan takut. Lanjut lagi dari akunnya Putri Binangkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Sama salam sehat selalu ya. Semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Kang Karto, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Yakin bakalan sehat lagi? Yakin, Waalaikumsalam. Memang ya teman-teman ya, harus yakin gitu ya. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya aja yakin kalau teman-teman bisa sembuh ya. Jadi teman-teman juga harus yakin gitu ya. Semangat ya, Basri Bes. Hadir bosku, hadir. Silahkan menyimak ya. Mas Basri ini dulu waktu kenal saya ini kondisinya itu luar biasa sekali ya. Setiap hari mungkin enggak setiap hari sih ya teman-teman, tapi sering sekali ya, sering sekali telepon, ada sensasi ini muncul telepon dan sekarang sudah bisa bepergian ya, nyetir mobil sendiri tanpa ada serep keluar kota ya, Jawa Madura gitu ya, sudah bisa sekarang ya. Walaupun masih ada satu dua sensasi yang muncul sudah bisa cuek. Nah dari situlah ya teman-teman ya, memang saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Jadi tetap berlatih ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Aisyah Nazwa Official. Sensasinya gerah-gerah nggak enak gitu mas, gerah-gerah nggak jelas, aneh bener di tubuh, ya memang seperti itu. Jangan kaget, jangan takut, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Nur Cahaya. Mas, aku selalu mengantuk dari habis asar, bangun selalu jam 2 pagi. Mas, aku selalu ngantuk dari habis asar. Oh, gitu maksudnya ya. Bangun selalu jam 2 pagi, udah nggak bisa tidur lagi. Gimana, Mas? Apa mengganggu juga sama pola tidur kita? Nah, untuk penderita gangguan asam lambung ini penting sekali tidur malam ya, teman-teman ya. Tapi ya memang ya tidak menyalahkan ya, karena memang saya dulu pun juga sama seperti itu. Jadi pada saat apa namanya, kita mengalami masih banyak sensasi, asam lambung kita itu masih tinggi, itu malam itu kadang kita tidur aja terbangun ya, di sepertiga malam itu terbangun, karena kita juga merasa pikiran kita itu belum tenang, belum bisa rileks. Jadi dibantu dengan kita itu coba lebih tenang, coba lebih rileks ya. Kalau kita tenang, rileks, asam lambung juga nggak terlalu tinggi gitu ya teman-teman ya. Adapun juga ya biasanya kita itu dipicu dari sebelum tidur kita makan makanan yang mungkin belum cocok. Itu jadi nanti setelah tidur gitu ya, lambung itu bereaksi, asam lambung banyak, kita biasanya kebangun. Kalau karena asam lambung biasanya ditandai dengan apa namanya, kayak kering terus batuk gitu ya, terus kita itu debar-debar kayak panas gitu ya teman-teman, itu biasanya karena asam lambung ya. Tapi kalau hanya karena kebangun saja ya di sepertiga malam, terus teman-teman mungkin merasa gelisah, nggak tidur lagi, biasanya itu teman-teman karena kurang rileks. Saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Coba berlatih untuk rileks. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Siapa ini ya? Yulianti 29. Rasa cemas sensasi udah bisa saya pahami. Malam minggu mencoba jalan, ketemu bendera kuning plus kursi, ada orang meninggal. Pulang langsung cemas dan nggak bisa tidur. Udah aja baca sholawat istighfar langsung reda lagi cemasnya. Ternyata kecemasan saya belum sempurna sehat. Semangat untuk sembuh, nggak apa-apa teman-teman ya. Saya dulu juga sama seperti itu. Nanti lama-lama teman-teman latih terus gitu ya, sering melihat seperti itu gitu ya, sering dengar kabar buruk, lama-lama mentalnya semakin terbangun lagi. Jadi jangan kaget, jangan takut, nggak apa-apa. Ya kita proses pemulihan itu bertahap. Jadi nggak harus langsung, oh iya langsung apa namanya normal lagi seperti dulu. Itu ada tahapannya. Bahkan ketika kita sudah tidak takut lagi dengan hal-hal seperti itu tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Rina Renisa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Hari ini aku banyak emosi sama anak-anak. Kok dampaknya napas pendek, ngos-ngosan, kepala agak berat. Kenapa ya Mas? Karena emosi. Jadi penting sekali untuk menderita gangguan asam lambung ya, yang disertai dengan kecemasan, karena kalau kita emosi ya asam lambung nggak stabil lagi ya, meningkat lagi gitu ya teman-teman. Jadi penting sekali untuk mengendalikan emosi. Caranya dengan kita itu berlatih ya. Prinsipnya adalah begini teman-teman ya, kalau saya emosi
nanti saya muncul lagi sensasi. Jadi teman-teman kendalikan emosinya ya. Walaupun kadang kita suka terpancing, tapi tetap harus dilatih ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, insya Allah nanti juga akan membaik dengan seiring berjalannya waktu teman-teman berlatih rutin setiap hari ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ahmad Rozikin. Mas, badan kayak ringan, terus dada sesek, gimana solusinya? Ya, badan ringan, dada sesek. Dada sesek itu biasanya asam lambung tinggi. Ya, biasa di sini itu GERD ya teman-teman ya. Di sini itu kadang panas, terus dadanya sesek. Kalau dulu saya udah langsung berpikirannya macam-macam, ya, terus sudah panik, cemas, keliengannya intensitasnya tambah tinggi, ya. Udah gitu keringat dingin keluar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya karena faktor asam lambung tinggi ya. Atau mungkin teman-teman itu apa namanya badan ringan ya, itu biasa efek cemas ya teman-teman ya. Kalau kita merasakan kayak badan itu ringan ya, itu kita biasanya itu merasakan cemas, khawatir, terus takut ya. Entah apa itu yang ditakutkan, mungkin karena sensasi yang muncul atau mungkin membayangkan nasib kita ke depan gitu, itu bisa saja seperti itu ya teman-teman ya. Saya dulu juga mengalami hal seperti itu, sama gitu ya teman-teman ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya teman-teman juga tetap ya untuk jaga 3P. Terlebih untuk mencoba lebih rileks dan kurangi atau kendalikan kecemasannya dengan cara apa? Dengan berlatih ya. Ketika muncul sensasi, teman-teman itu ya, sadari saja bahwa untuk gangguan asam lambung yang belum sepenuhnya pulih memang kadang masih muncul ya teman-teman ya. Ya sensasinya ya seperti itu, berpindah-pindah, yang kadang seperti penyakit berat lain gitu ya teman-teman ya. Itu memang seperti itu ya teman-teman, nggak usah takut lah, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu. Kalau saya yakin ya, saya yakin teman-teman itu bisa sembuh. Teman-teman juga harus semangat, dan teman-teman juga harus yakin bisa sembuh. Saya selalu doain teman-teman supaya lekas sembuh ya. Oke teman-teman, saya tutup sekian dulu ya, insya Allah nanti disambung lagi karena masih banyak pertanyaan lagi. Tapi saya sudah ditungguin oleh teman saya ya teman-teman ya, karena ini malam hari selesai kerja ya, selesai ya bisa dibilang lembur dikit ya gitu ya teman-teman. Jam berapa ini? Jam 20.41 ya teman-teman. Ini mungkin postingnya besok ya teman-teman, uploadnya besok mungkin ya. Oke teman-teman ya, ditunggu lagi video berikutnya. Mungkin akan saya bahas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi simak saja terus. Mungkin pertanyaan yang tidak terbalas di video-video itu saya akan bagikan di video berikutnya. Oke teman-teman ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan saya doakan semoga teman-teman lekas sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.